Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Mukhtar Munte, sebagai pemateri untuk hari ini. Adapun judul materi yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah tentang sholat. Namun terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi, saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Di situ sudah saya tampilkan di slideshow. Itu biodata diri saya, mulai dari nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, jurusan, alamat, nomor HP, dan tempat tugas saya mengajar sampai sekarang ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi sholat. Apa sebenarnya sholat itu? Pengertian sholat, sholat merupakan ibadah rutin yang wajib dikerjakan oleh umat Islam sebagai sarana pendekatan diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama sholat fardunya. Jadi kita sebagai Islam itu untuk mendekatkan diri kepada Allah itu dengan cara ya kita harus melaksanakan sholat fardu yang sudah ditentukan Allah 5 waktu sehari semalam. Kemudian sholat teramat penting bagi umat Islam karena menjadi tiang dari agama. Jadi kalau secara bahasa kita sebagai Islam yang tidak sholat berarti kita sendirilah yang sudah meruntuhkan atau memotong dari tiang agama Islam itu sendiri. Jadi tidak ada kata kita Islam kalau kita sendiri yang memotong tiang dari agama Islam itu. Kemudian isinya dalam sholat itu adalah ucapan serta perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram lalu diakhiri salam dengan rukun yang juga yang syarat-syarat tertentu. Kemudian sholat secara bahasa berarti doa. Jadi orang yang sholat dalam sholatnya itu karena dalam sholat itu adalah banyak hal-hal yang kita tidak tahu bahwa sebenarnya sholat itu adalah doa permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian secara istilah berarti syariat, artinya semua perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salam itu sendiri adalah memberikan keselamatan kepada orang lain. Jadi di saat kita mengucapkan salam ke kanan dan salam ke kiri, itu sudah kita memberikan selamat kepada semua orang yang di sebelah kanan kita dan memberikan selamat juga kepada semua orang yang di sebelah kiri kita. Kemudian ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang salat ini, sini saya hanya menyebutkan satu ayat yaitu surah At-Taubah ayat 103 yang artinya ambillah zakat dari harta mereka, gunakan membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menyembuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kita di dalam sholat itu, setelah kita berzikir ada doa. Dan doa-doa yang kita sampaikan di situ termasuk muslimin wal muslimat itu kita sudah mendoakan saudara-saudara kita muslim yang lain walaupun dia tidak berada di dekat kita pada saat kita melaksanakan sholat itu. Selanjutnya jenis sholat, syarat dan prosedur dalam sholat itu. Jenis sholat itu sendiri ada dua, ada sholat yang wajib dan ada yang sholat yang sunnah. Ini sudah kita ketahui, sholat yang wajib itu adalah 5 waktu sehari semalam, bahkan ada sholat yang disebutkan untuk pria laki-laki yang sudah dewasa adalah sholat Jumat. Syarat sah sholat itu sendiri ada 5. Yang pertama masuk waktu sholat, jadi kalau belum ada waktu sholat, jangan kita melaksanakan sholat yang fardu itu. Kemudian ada sholat kemudian yang kedua, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang ketiga, suci badan, tempat, dan pakaian. Yang keempat, menutup aurat kita sendiri. Yang kelima, menghadap kiblat. Kemudian prosedur dalam sholat itu, tata caranya dalam sholat itu sendiri mulai dari menghadap kiblat, niat dalam sholat, angkat takbiratul ihram, letakkan tangan, dan sampai seterusnya. Itu adalah prosedur dalam melaksanakan sholat. Jadi sebagai kesimpulan dari materi sholat yang saya sampaikan hari ini adalah di situ sudah saya buat bergaris bawah. Pertama ada kewajiban setiap muslim. Jadi sholat itu adalah hal yang wajib bagi kita muslim apalagi kita sudah balik atau mukallaf. Kemudian prakteknya berbeda-beda, itu bukanlah sebuah masalah alasan bagi kita untuk tidak melaksanakan sholat. Karena kadang ada orang yang tidak mau sholat karena dia merasa berbeda pendapat. Ada yang begini, ada yang begitu sehingga dia berbuat alasan bahwa itu bukanlah
kewajiban yang saya lakukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga banyak manfaatnya bagi kita semua dan juga bagi saya yang menyampaikan materi pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.